Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setiap channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, hampir semua umat muslim tahu mengenai kisah iblis yang diusir dari surga karena kesombongannya. Selain itu, iblis juga pernah menolak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Meski iblis melekat dengan sifat jahatnya, namun suatu ketika iblis pernah sangat ingin bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iblis sangat tahu bagaimana kondisi siksa di neraka dan keindahan nikmat di surga. Kisah ini dimulai dari pertemuan iblis dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam pertemuannya, iblis berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah kenabian darinya, dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan secara langsung. Dan aku, iblis, adalah ciptaannya yang dulu pernah berbuat dosa, dan saat ini aku ingin bertaubat atas dosaku itu. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku, kepada Tuhanku yang maha agung dan mulia, agar Dia menerima taubatku." Setelah mendengar permintaan iblis, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada iblis. Doa Nabi Musa tersebut langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu." Akan tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh iblis supaya dosa-dosanya diampuni, yakni dengan memberikan sujud penghormatan kepada kuburan Nabi Adam alaihissalam yang dulu belum pernah dilakukan oleh iblis. Firman Allah itu pun disampaikan kepada iblis. Akan tetapi kesombongan iblis kembali muncul, bahkan kali ini disertai dengan rasa marah sambil berkata, "Saat Adam hidup saja aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati." Kemudian iblis melanjutkan perkataan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sungguh engkau memiliki hak atasku karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku, dan aku ingin mengajarimu 1003 nasihat untukmu." Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Apa yang kau ketahui sesungguhnya aku lebih mengetahuinya, karena itu aku tidak memerlukan nasihatmu." Ketika Nabi Musa hendak meninggalkan si iblis, tiba-tiba malaikat Jibril turun dan berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya Allah berfirman, 1000 nasihat setan adalah tipu dayanya, namun dengarlah 3 nasihat darinya." Setelah mendengar malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah tersebut, akhirnya Nabi Musa kembali dan berkata kepada iblis, "Sampaikanlah 3 nasihat saja dari 1003 nasihat itu." Kemudian iblis berkata, "Baik, aku akan sampaikan 3 nasihat untukmu. Yang pertama, saat terlintas di hatimu niat untuk melakukan perbuatan kebajikan, maka lakukanlah segera, karena jika engkau menundanya, aku akan membuatmu menyesal. Jika engkau berniat sedekah, maka jangan menunda-nundanya. Niscaya aku akan muncul dalam pikiran dan membisikkan dalam hatimu ketakutan akan kekurangan harta jika engkau sedekahkan. Itulah bisikanku kepadamu."
Yang kedua, jika engkau sedang duduk dengan wanita yang bukan muhrim, maka jangan lupakan aku. Sebab aku akan memaksamu melakukan perbuatan zina. Jika laki-laki dan wanita berduaan dengan yang bukan muhrim, maka yang ketiga adalah aku. Lalu nasihat yang ketiga, saat amarah menguasai dirimu, kendalikan. Sebab jika engkau tidak mengendalikan amarahmu, maka aku akan menimbulkan fitnah. Karena saat itulah aku berbisik dalam hatimu, dan pandanganku ada dalam pandanganmu, dan aku masuk ke dalam dirimu melalui aliran darah. Setelah menyampaikan 3 nasihat kepada Nabi Musa alaihissalam, iblis pun pergi dengan kemurkaannya kepada setiap Bani Adam. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah dan nasihat iblis tersebut bisa kita petik pelajaran yang sangat berarti untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni selalu mengingat dengan 3 keadaan: saat ingin berbuat kebaikan, saat sedang marah, dan saat berduaan dengan wanita yang bukan muhrim. Karena ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kehidupan setiap manusia sehari-hari. Suatu contoh, saat kita bekerja, tentu kita akan bertemu rekan kerja setiap harinya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tidak sedikit momen di mana para laki-laki akan dihadapkan pada rasa suka karena biasa dengan rekan kerjanya. Dari rasa suka karena biasa inilah yang jika diteruskan akan memunculkan fitnah syahwat, sehingga yang terjadi ke depannya, kedua anak manusia yang bukan muhrim akan berduaan. Dan kita telah mendengar nasihat setan bahwa jika berduaan dengan wanita yang bukan muhrim, maka yang ketiga adalah setan atau iblis. Inilah yang sering terjadi di era akhir zaman seperti sekarang ini. Nauzubillah. Pesan bagi kita semua, ingatlah selalu dengan 3 nasihat iblis dan sebisa mungkin terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan terhindar dari 1000 tipu daya iblis yang menyesatkan. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita dari segala macam fitnah iblis saat hidup di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabba roya. Astagfirullah minal khataya. Amalan makbulan. Rabbi ampunilah hamba bersalah, lindungi kami dari segala musibah. Padamu hamba berserah, lindungi kami dari segala musibah. Bumi saat ini masih berduka karena hambamu yang durhaka. Saat ini masih berduka karena